warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini, tepatnya edisi hari Rabu tanggal 18 November 2020. Senang sekali pemirsa Hani menjumpai Anda di rumah, dan tentu saja Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, dan juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa, pemirsa, hari ini cerah sekali, pagi yang cerah dan juga bersemangat tentu saja Hani, dan juga luar biasa hari ini narasumber kita sudah datang juga di Sultan TV. Hari ini kita akan membahas mengenai mungkin kondisi angka pengangguran di Provinsi Banten. Gimana nih akibat dari pandemi COVID-19 dan juga akibat dampak dari resesi juga. Nah, tentu saja kita akan bahas yang diketahui memang di Provinsi Banten sendiri ini angka pengangguran cukup tinggi. Sudah hadir, kita akan kupas tuntas nih pembahasan tentang pengangguran dan juga dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten sudah ada Insinyur Adi Wiryana MSI. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Terima kasih nih Pak, terlebih dahulu Hani ucapkan Bapak sudah berkenan hadir di sini. Kemudian juga kita sharing-sharing aja Pak ya. Baik, Sharing-sharing kepada pemirsa Sultan TV di rumah, mungkin terkait tadi katakanlah tema yang sudah akan kita bahas nih Pak, tentang angka pengangguran di Provinsi Banten sendiri seperti apa akibat dampak pandemi dan juga COVID pastinya. Nah ini Pak, sebelum mungkin kita lebih menelisik lebih dalam tentang ini, kira-kira nih Pak, mungkin sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Sultan TV di rumah Pak, silakan di sebelah sini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV yang berbahagia, pada hari ini dengan senang hati dan bangga saya ikut diundang dalam acara bincang hari ini dari Sultan TV. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan insight ataupun pencerahan buat kita semua terkait dengan kondisi pengangguran yang ada di Provinsi Banten. Baik, oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini manggilnya Pak Adi aja ya, atau Pak siapa nih sebutannya? Pak Adi aja ya. Oke, Pak Adi kan kita baru pertama kali bertemu nih Pak ya. Pertama kali bertemu juga, Bapak juga sudah hadir di Sultan TV. Hani beri apresiasi, terima kasih Pak di sela-sela kesibukannya gitu kan. Sebagai Kepala Badan Pusat Statistik di Provinsi Banten gitu, terima kasih sekali. Bapak Hani pengen tahu nih Pak, karena Bapak juga sudah hadir di sini, kemudian juga di sela-sela kesibukannya mungkin pengen tahu terlebih dahulu Hani, mungkin pemirsa Sultan TV juga, ini seorang Pak Adi ini di Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten kesehariannya seperti apa, kemudian kesibukannya ngapain aja, biasanya ngapain aja setiap hari kesibukannya Pak, bisa diceritakan? Ya paling saya setiap hari membangun jam 3 pagi, Okay. Kemudian ya sedikit lah barangkali olahraga, kemudian ya salam dan persiapan untuk sholat subuh. Biasanya saya sholat subuh ke masjid, kemudian setelah itu pulang ya paling masak-masak. Rajin masak ternyata nih pemirsa. Baru sarapan baru ke kantor. Oke, tapi kesibukannya berarti setiap hari harus ke kantor terus Pak, apa gimana? Iya, karena memang kalau kita di statistik ini kalau eselon 2, eselon 3 memang harus masuk walaupun kondisinya ada WFA dan WFO. Jadi sebagian pegawai mungkin 50% yang hadir, separuhnya tidak hadir karena mereka bekerja dari rumah. Oke. Tetapi untuk eselon 2, eselon 3 pejabatnya harus masuk ke Harus kantor. masuk, berarti luar biasa nih, berarti Pak Adi juga setiap hari ini terus ya Pak ya, ke kantor. Iya, Datang ke aja kantor. ke kantor, mau nggak mau gitu Pak ya. Ke kantor saya. Harusnya kan shift-shiftan nggak Pak? Enggak Nggak shift-shiftan. Biasanya gitu di setiap perkantoran kan ada shift-shiftan karena memang pandemi COVID kan Pak. Karena anjuran pemerintah juga harus di rumah dan juga di kantor. Cuma mungkin eselon 2 ya, Iya, dan juga betul. 3 Iya, eselon harus 3. harus masuk setiap hari. Harus masuk setiap hari. Semangat sekali, semangat Bapak, ini sehat terus Pak ya. Terima kasih. Luar biasa ini, aduh, harus ke kantor terus juga. Ini juga pemirsa Sultan TV yang mungkin masih bekerja dari rumah atau masih bekerja di kantor juga, terus semangat. Semoga bisa melakukan aktivitas seperti biasa walaupun memang di situasi pandemi seperti ini Pak ya. Gitu katakanlah situasinya ya memang entah yang entah sampai kapan, kita nggak tahu virusnya sampai kapan gitu kan Pak. Betul. Jadi mau nggak mau. Nah, amin segera sembuh gitu kan. Nah, Bapak, kita pengen ngomongin tentang Provinsi Banten, apalagi terkait data gitu pengangguran. Cuma sebelum ke situ pengen dulu dong ceritain sedikit mungkin
kondisi angka pengangguran ini sebelum pandemi atau di tahun-tahun sebelumnya nih, kalau di Provinsi Banten kondisinya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya baik, terima kasih Mbak Hani. Memang kondisi pengangguran kita kurang baik di Provinsi Banten ini karena memang selalu dalam setiap rilis, karena kita melakukan survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Februari dan bulan Agustus. Dibandingkan dengan provinsi lain, kita senantiasa yang terbesar. Paling kalau nggak terbesar pertama, terbesar kedua di bawah Jawa Barat gitu, ganti-gantian aja gitu. Biasanya setiap bulan Februari begitu musim panen, kita masih membaik, artinya lebih baik daripada Jawa Barat. Tapi begitu bulan Agustus sudah nggak ada panen, Jawa Barat terbaik kedua, dari bawah kita yang terbaik satu, maksudnya paling besar penganggurannya. Gitu ya? Kenapa memang pengangguran kita terbesar? Karena memang potensi ekonomi di Banten itu kan lebih didorong dari sektor industri. Baik. Dan sektor industri ini mengakibatkan banyak pendatang-pendatang dari luar Banten yang ikut mencari nafkah di Banten. Dan itu yang mengakibatkan istilahnya seperti ada gula, ada semut. Benar. Begitu kita dianggap sebagai gula, banyak pendatang dari luar pengen masuk ke Banten. Apalagi kalau dilihat dari upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten kota, kita di 5 terbesar dari atas. Iya benar Pak ya. Itu mengakibatkan orang-orang dari yang tadinya upah minimumnya lebih rendah pengen datang ke Banten karena menganggap Banten itu upahnya udah tinggi, artinya mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Banten. Itu sebelum masa-masa pandemi sebelum masa pandemi, ya. Betul. Jadi memang di Banten sebelum pandemi pun ini kalau nggak salah dulu ini ketika tinggal di Serang nih Pak, di Serang dulu tahun pas awal-awal pas tahu baca berita waktu itu, ingat tahun 2019 awal tuh, ini pengangguran di Banten tertinggi kan. Betul. Pengangguran di Banten tertinggi, tapi memang apakah itu angka itu sejak kapan sih Pak? Sejak tahun berapa itu pengangguran di Banten tertinggi? 2016 itu kita sudah relatif tinggi. Dan stagnan nggak? Ya stagnan itu kalau nggak terburuk pertama, terburuk kedua. Di antara kedua itu putar-putar aja. Tapi dengan adanya pandemi ini memang ada provinsi lain yang lebih terdampak juga. Artinya dengan adanya COVID, kita sekarang kedua terburuk memang, tapi DKI yang tadi nggak pernah pengangguran tinggi sekarang paling rendah, paling buruk artinya di COVID ini. Di COVID ini gitu ya, oke. Nah ini juga sebenarnya gimana sih Pak? Bapak nggak melihat atau melihat kondisi Banten sedih nggak Pak atau gimana nih, karena jadi terburuk karena banyak, bukan terburuk apa-apanya, cuma memang karena banyak pengangguran di Provinsi Banten di tahun 2016, 18, 19 sampai yang sekarang jadi paling atas gitu. Bahkan pengennya siapa sih yang nggak pengen ininya tingkat penganggurannya menurun gitu kan? Pengen jadi yang ke angka keberapa, misalnya ke 10 atau ke berapa gitu. Ini malah jadi yang pertama aja. Perasaannya Bapak, pendapat Bapak ini gimana nih soal sedih nggak ngeliat kondisi Banten sekarang? Sebenarnya saya sih nggak sedih karena memang penganggur kita rupanya nggak terlalu miskin. Kenapa demikian? Kalau dari angka kemiskinan kita biasanya cenderung lebih rendah. Bahkan dari tahun ke tahun sering kita ditanya dari gubernur ataupun sekda, kok kemiskinan turun, pengangguran naik gitu kan. Nah itu makanya yang jadi masalah ternyata pembangunan kita sebenarnya udah on the track. Artinya dari segi pengurangan pengentasan kemiskinan kita semakin menurun. Walaupun memang dengan adanya COVID ini menjadi masalah karena kemiskinannya naik, penganggurannya juga naik. Itu yang jadi masalah. Kalau sebelum-sebelumnya sih kemiskinan turun, tapi pengangguran yang naik. Karena memang yang tadi saya sebutkan, banyak dari luar-luar Banten yang datang ke Banten, karena kita kan dalam satu negara kesatuan, nggak mungkin kita tolak ulang dari Jawa Tengah, nggak usah Jawa Timur misalnya. Karena memang istilahnya mereka bebas masuk ke Banten, bekerja di sini sebagai warga negara Indonesia. Tapi dari sisi kemiskinan itu cenderung terjadi penurunan. Jadi memang kalau menurut ditanya apakah sedih apa enggak, saya sih nggak terlalu sedih karena itu yang penganggur itu pun belum tentu miskin. Jadi mereka banyak juga menganggur itu adalah pilihan daripada mereka bekerja tapi istilahnya pendapatannya nggak sesuai. Misalnya pendidikannya udah S1, S2, digaji dengan nilai di bawah UMR, mungkin nggak pada kerja, kemudian saya nggak usah kerja, nganggur tapi nggak miskin istilahnya. Itu ada pemikiran begitu tuh ya, bisa ya, kemungkinan Pak ya. Oke. Melihat juga tadi dari ucapan Bapak kata-kata tadi katakanlah mengenai
banyak juga memang pendatang yang memang datang ke Provinsi Banten gitu untuk mencari pekerjaan katakanlah. Data menunjukkan apakah memang angka pengangguran bahkan sebelum pandemi kan memang tinggi juga sudah tinggi gitu. Apakah data itu kebanyakan yang menganggur adalah masyarakat asli dari Provinsi Banten atau justru karena adanya masyarakat luar yang datang ke Provinsi Banten jadinya penganggurannya tinggi atau seperti apa kondisinya Pak? Ya memang jawaban itu akan terjawab dari hasil sensus penduduk 2020 yang baru terlaksana. Dari situ akan kelihatan berapa banyak imigrasi yang masuk ke Banten dan berapa banyak yang keluar dari Banten emigrasi. Emigrasinya, Nah, dari net migrasi dan tersebut akan kelihatan berapa banyak sih penganggur kita yang berasal dari Banten, berapa banyak yang bukan dari Banten, dan sebaliknya lah. Kalaupun banyak juga sekarang orang Banten yang bekerja di Jakarta, misalnya daerah Tangerang itu kan banyak kan komuter, mereka bekerja di Jakarta kembali ke Tangerang ataupun sebagainya. Tapi untuk di Pandeglang, Lebak, kadang-kadang pun mereka naik komuter misalnya atau naik bus ke Tanah Abang, kemudian balik lagi ke kampungnya, dan itu menjadikan memang agak berfluktuatif. Jadi secara umum kita melihatnya memang kebanyakan yang menjadi penganggur itu adalah orang yang mencari pekerjaan dari provinsi lain ke Banten. Karena memang konsep penganggur itu kan mereka harus mencari pekerjaan. Dan kita dapatnya dari survei Angkatan Kerja tadi, bukan dari kartu kuning. Jadi kita datang ke rumah-rumah, ternyata mereka terutama ada kontrakan gitu di Tangerang dan sebagainya, termasuk Kabupaten Serang. Kalau misalnya mereka masih mencari pekerjaan disebut penganggur, tapi kalau misalnya mereka sudah dapat pekerjaan tentunya sebagai pekerja gitu ya. Oke, ngomongin sebagai pekerja berarti kalau angka kerja sebelum pandemi banyak juga nggak masyarakat yang memang berapa persen Pak di Provinsi Banten sendiri atau lebih banyakan dari luar justru? Nah, itu yang jadi persoalan juga yang tadi saya sebutkan. Harus nunggu rilis ya. Kapan tuh kira-kira rilisnya Pak? Diperkirakan di akhir tahun 2020 ataupun di awal 2021. Jadi kita belum bisa tahu nih Pak ya? Iya, berapa banyak penganggur yang asli dari Banten, berapa banyak yang dari luar Banten, itu baru. Itu data per tahun ini atau gimana? Hanya tahun ini, 2020. Tahun ini. Karena memang jawabannya cuma bisa dari sensus, nggak bisa dari survei. Gitu yang jadi. Harus di sensus Pak ya. Kalau tahun sebelumnya Pak, apakah memang pekerja dari luar yang banyak atau justru yang dari Banten? 50-50 sebenarnya, tapi ya beberapa perusahaan industri yang kita survei, karena kita kan ada survei industri baik bulanan maupun tahunan, mereka menjawab memang sekitar 40-50% penduduk asli Banten, sisanya mereka peroleh ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena menurut mereka konsep produktivitas kan mereka dites dulu, termasuk biasanya kalau orang luar itu jarang yang mau demo, mereka takut misalnya. Tapi kalau orang dalam misalnya kan mereka gampang pulang dan sebagainya, cenderung barangkali mudah untuk terprovokasi barangkali seperti itu. Itu di tahun sebelumnya katakanlah. Berarti kita tahun ini harus nunggu rilis dong Pak? Iya. Nunggu rilis di akhir tahun ya. Kalau pengen sensus penduduk juga rilisnya tahun 2020 berarti di akhir tahun. Ya barangkali nanti siapa tahu bisa datang lagi ke sini. Iya, makasih. Terima kasih. Gitu kan, siapa tahu nanti bisa laporin lagi ke pemirsa Sultan TV di rumah gitu. Nah ini juga masih terkait tentang angka pengangguran di Banten yang memang katakanlah di dampak sekarang ini kan sudah bulan apa nih Pak? Bulan November ya. Kemarin itu dinyatakan bahwa resmi Indonesia resesi gitu kan. Dan data sebelumnya kan memang minus ya Pak ya dari bisa diceritakan tuh Pak di kuartal 1, kuartal 2 dan juga sampai yang akhirnya Indonesia resesi, kemudian juga ada dampak pengangguran yang cukup seperti apa kondisinya di Banten sendiri khususnya gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, jadi selama ini memang pertumbuhan ekonomi kita relatif bagus, pertumbuhan ekonomi karena memang rata-rata di atas angka nasional, di atas 5%. Terakhir di 2019 5,32 kalau salah. Kemudian di 2020 di triwulan 1 sudah terjadi perlambatan. Jadi perlambatan artinya belum pertumbuhannya negatif, masih positif walaupun sudah melambat. Tadinya 5% menjadi tinggal 3%. Nah, di triwulan 2 begitu adanya dampak Covid di bulan Maret, itu pertumbuhan ekonomi kita di Banten justru negatif cukup dalam. 7,34 minus 7,34 terkoreksi. Walaupun
DKI Jakarta di bawah kita juga, artinya pertumbuhan ekonomi sampai 7,99 Oke. minusnya. Kemudian di triwulan 3 terjadi perbaikan karena dari Q2Q, dari kuartal ke kuartal ternyata negatifnya berkurang Kurang baik. dari min 7,34 menjadi min 5,37. Jadi ada istilahnya perbaikan ekonomi di triwulan 3 karena sudah era new normal. Era new normal juga baik. Kita berharap sih sebenarnya di triwulan 4 ini ekonomi akan semakin membaik supaya pengangguran kita juga Bisa semakin dalam. terpuruk juga, jangan sampai Jangan terpuruk sampai- lagi. jangan Oke, sampai berharapnya pengen ya di kuartal 4 ya Pak ya, ini bisa Iya. ekonomi ininya bisa meningkat atau bisa lebih baik gitu ya Pak Bisa ya. lebih baik Oke, dari bisa sekarang. baik lagi. Oke, Bapak, kita masih akan bahas mungkin lebih dalam juga ini, mengulik mungkin angka penganggurannya di dampaknya lebih terhadap pengangguran di masa COVID-19, kemudian Baik. juga karena resesi ini seperti apa. Kita akan bahas, tapi kita break dulu Pak Yani, boleh ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Ya pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari ini. Nah ini Rabu yang menggebu, nah Rabu yang semangat juga. Hani masih semangat soal ini karena tadi juga di segmen 1 Pak Adis sudah banyak sekali menjelaskan mungkin tentang kondisi angka pengangguran di Provinsi Banten seperti apa yang memang diketahui setiap tahun, bahkan sejak 2016 ini menjadi urutan pertama pengangguran terbanyak ya Pak ya, Pak Adi. Nah ini kita masih ngebahas mengenai kondisi angka pengangguran di Provinsi Banten, lebih ke menelisik mengenai akibat dari resesi dan juga COVID-19 Pak, COVID-19. Nah ini kan
melihat kondisinya memang tadi juga sudah sedikit disinggung dan juga dijelaskan di triwulan 1, triwulan 2, kuartal 3 sampai kuartal 3. Tadi di kuartal 3 justru minusnya 5,37 ya Pak ya. Kemudian di sebelumnya kan justru angkanya lebih tinggi kan. Iya, min 7,3 gitu ya. Nah, ini melihat kondisi ini Pak, menurut Pak Adi sendiri, kalau dari data di Badan Pusat Statistik, pengangguran di Banten akibat dari resesi atau sebelum kita ke resesi lah, kita ke masa pandemi dulu nih Pak. Di masa pandemi kan awal-awal kasus terkonfirmasi katakanlah di bulan Maret nih Pak. Satu kan itu udah ada himbauan akhirnya ketika ada yang positif di Indonesia, himbauan untuk di rumah saja, himbauan untuk tidak kemana-mana, bahkan sampai semua diliburkan katakanlah, kantor betul, pun juga sekolah, begitu, sekolah pun semua lini sektor gitu. Dan ini kan yang terdampak cukup banyak juga, salah satunya juga kan di sektor ekonomi yang paling terdampak gitu. Nah, melihat kondisi itu Pak, di masa kan juga bahkan ini banyak sekali ketika dirumahkan dan juga ketika di rumah saja katakanlah, ini para pekerja juga para kantor atau para perusahaan ini banyak juga yang gulung tikar gitu katakanlah, gulung tikar karena memang tidak adanya pendapatan dan lain sebagainya katakanlah. Banyak sekali faktornya karena dampak COVID juga. Maret, April, Mei, Juni sampai katakanlah Juli juga itu masih himbauan untuk di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Yang bahkan ternyata perusahaan sudah mem-PHK ribuan, puluhan, bahkan perusahaan-perusahaan yang besar apalagi gitu, mem-PHK banyak sekali karyawannya, bahkan tidak digaji, dirumahkan, tidak digaji gitu. Nah, ini dampak dari COVID apakah benar-benar sedahsyat itu Pak, sampai ketika banyak perusahaan juga yang memang gulung tikar dan memang mem-PHK dan juga merumahkan sebagian karyawannya, sampai memang benar-benar ya tidak bisa untuk kembali merekrut mereka gitu, karena memang kondisinya yang benar-benar jauh sekali. Apakah memang benar-benar menurut data dampaknya cukup besar COVID ini Pak 19? Baik, untuk menjawab itu memang pertanyaannya akan saya pilah-pilah ya artinya. Kalau dilihat dari per sektor, kalau untuk pertanian kelihatannya kita masih ada kemungkinan membaik. Artinya yang pengangguran justru akan berkurang karena banyak orang bekerja di pertanian. Seperti sekarang ini kan banyak yang menanam hortikultura, termasuk tanaman hias, termasuk perikanan dan sebagainya. Tapi memang beberapa sektor yang terkena dampak, seperti misalnya penerbangan. Jadi di Banten ini terkenal kan ada Bandara Cengkareng. Dan Cengkareng ini melayani baik internasional domestik, termasuk domestik. Nah, yang internasional kan otomatis terjadi pertumbuhan 0%. Bahkan sudah tidak ada lagi yang beroperasi ataupun bergerak keluar, termasuk yang ke dalam. Sedangkan di domestik, pada awal-awal pandemi itu memang langsung bandara itu seperti kota mati, kosong, nggak ada pegawainya, nggak ada yang berangkat dan sebagainya. Nah, kemudian di kuartal ketiganya memang sudah diperbolehkan untuk terutama untuk domestik, walaupun dengan harus pakai swab ataupun rapid test ya, sehingga terjadi keperbaikan. Artinya di triwulan 3 ekonomi nggak terlalu terdampak seperti di triwulan 2. Dan itu memang satu hal yang harapan kita kan di triwulan 4 sudah rebound, artinya ada perbaikan ekonomi, industri semakin berproduksi, semakin banyak. Walaupun kita juga dari hasil survei kita ternyata industri juga banyak yang tadi begitu mereka ingin rebound ternyata sudah PHK, PHK sehingga mereka mau produksi juga tenaga kerja yang nggak ada kan agak sulit. Di sisi lain memang harga bahan baku yang mereka beli pun terjadi peningkatan. Kemudian juga ternyata ekspor untuk luar negeri karena kebanyakan hasil industri di Banten kan diekspor. Dan ternyata harga pengapalan untuk keluar negeri, harga sewa kapal saja juga terjadi peningkatan. Di samping bahan baku yang tadi agak sulit masuk dan harganya mahal. Dan ini mengakibatkan triwulan 4 kita tetap optimis akan ada peningkatan. Apalagi sekarang kan katanya bioskop sudah boleh dibuka, kemudian untuk zona kuning ataupun hijau sekolah sudah boleh masuk. Karena itu juga berdampak kalau sekolah diliburkan atau tidak masuk, kan industri garment untuk pakaian sekolah nggak berjalan, artinya terjadi penurunan. Jadi banyak hal termasuk
daya saing kita juga di Indonesia rupanya kurang baik. Kita dibanding negara ASEAN, kita di posisi 54, artinya di bawah Thailand, di bawah Malaysia, apalagi Singapura yang terbaik. Dan kalau daya saingnya kurang baik, sehingga produk-produk kayak sekarang kan di Banten ini banyak kan produk selain kimia, industri kimia juga termasuk industri besi baja Krakatau Steel, ada juga industri sepatu, Nikomas dan CS dan sebagainya. Baik. Nah ternyata dengan adanya daya saing kita yang kurang dibandingkan negara lain, banyak produk-produk dari sepatu dari Vietnam masuk yang lebih murah, kemudian mereka tentunya akan menekan kembali daya beli masyarakat ataupun produsen dari industri semakin menurun. Di sisi lain memang karena daya saing kita juga saat ini masih tinggi, mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan dari atau yang menanam modal, mereka pindah ke negara lain yang mungkin katanya untuk mengerjakan bisnis lebih murah. Dan itu yang kita khawatirkan ke depan kalau misalnya triwulan 4 ini maksud kita untuk rebound, tapi tenaga kerja tadi pengangguran, kemudian modal usaha mereka juga, apalagi kalau teman-teman pegawai, saudara-saudara kita pegawai minta UMK-nya naik, tentunya modal kerja mereka juga akan tergerus sehingga sulit untuk memulai usaha yang maju lagi. Padahal harapan kita setelah diskusi dengan teman-teman di Pemda, inginnya sih triwulan 4 itu kita sudah bisa maju karena mesin-mesin kita masih banyak, asumsi tenaga kerja juga masih banyak, tapi ternyata PHK ya nggak bisa jalan. Di mana-mana, itu yang jadi masalah. Dan cukup dalam memang karena pengangguran kita tadinya sudah relatif menurun, walaupun kita terbesar tapi menurun. Baik. Dari 9% sudah sampai ke 8%, 8,9 gitu. Dengan adanya COVID justru naik lagi jadi 10,64%. Dan itu menandakan bahwa memang pengangguran terjadi nyata 661.000 tenaga kerja Banten terpaksa harus dirumahkan atau menganggur. Dan kita kan nggak bisa lihat cuman dari 661.000-nya, tapi lihat keluarga di belakangnya. Artinya kan kalau dia punya istri yang 2 anak aja, berarti kan ada 4 orang yang akan menderita karena dia ter-PHK dan sebagainya. Itu yang satu hal yang kita perlu sama-sama bersinergi, baik dari media, dari pemerintah, termasuk swasta, bagaimana kita bisa memberikan perhatian lebih kepada penganggur supaya mereka bisa bekerja. Dan beberapa Pemda sih memang sudah ada balai latihan kerja melatih, termasuk menyediakan misalnya steam motor ataupun membuat usaha lele dalam tabung ataupun tanaman hias. Banyak lah ya itu gitu sudah dilakukan, tapi kelihatannya masih belum menolong keseluruhan. Apalagi kan begitu saat ini kan banyak juga mahasiswa ataupun anak sekolah SMK pengen bekerja, jadi lulusan-lulusan baru bertambah, otomatis itu juga akan menambah pengangguran baru juga. Iya benar Pak. Itu yang jadi masalah. Itu. Nah ini juga kan melihat tadi katakanlah sempat memang terbesar, tapi ininya waktu itu sempat turun gitu Pak ya ketika ada pandemi. Ketika naiknya sekitar 10,4%. 10,40%. Itu cukup besar sekali Pak. Itu dalam kurun waktu selama beberapa tahun atau seperti apa? Selama setahun kita naik pengangguran 661.000. Tahun lalu pengangguran cuma 489. 400. Ada 200.000 penganggur baru yang dibandingkan tahun yang lalu. Ya Allah. Tapi ya tadi nggak usah terlalu khawatir karena dari segi kemiskinan, mudah-mudahan sih kemiskinannya menurun. Saya menduga bukan menduga, artinya dari COVID ini memang kemiskinan juga akan sama-sama arahnya. Kalau selama ini berlainan arah, kemiskinan turun, pengangguran naik. Sekarang mungkin dari COVID, penganggurannya naik, kemiskinan juga naik. Kenapa demikian? Karena resesi kali ini disebut resesi kan karena 2 triwulan ini pertumbuhan ekonomi kita negatif. Itu dikategorikan resesi. Kemudian kelihatannya dengan adanya resesi ini kemiskinan juga mau nggak mau akan terdampak
apalagi Naik apa? yang diserang, artinya kemiskinan akan meningkat. Oke. Karena nggak cuma usaha menengah besar yang terkena dampak COVID, tapi Iya. juga termasuk UMKM, usaha mikro kecil Kecil dan menengah, menengah itu iya. juga akan terkena. Kita tahu misalnya kayak Car Free Day katanya ditiadakan, Iya. padahal mereka biasa berjualan di Jualan. situ, jadi akhirnya ya akan kemiskinan bisa jadi meningkat. Bisa meningkat juga ya. Oke, melihat memang kondisi sekarang Indonesia sudah beberapa waktu lalu diresmikan bahwa Indonesia resesi karena dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, Pak. Iya. Tadi juga Bapak sempat sebutkan bahwa optimistis ketika nanti di kuartal 4. Betul. Semoga gitu ya. Semoga. Karena memang di kuartal 3, walaupun memang di kuartal kedua itu kan sekitar angkanya 7, Pak ya. Kemudian di kuartal Tiga. kedua, kuartal 3-nya berapa? Min 5,3. 5,3. Ya, itu kan menurun gitu kan ya. Menurun. Sudah ada perbaikan. Perbaikan gitu, karena memang katakanlah sudah ada new normal secerca harapan Betul, lah, katakanlah betul. mungkin entah itu perusahaan juga ada yang memanggil kembali karyawannya karena dirumahkan, kemudian dipanggil kembali, kemudian bekerja kembali, kemudian juga sektor ekonomi juga sedikit lambat laun, sedikit-sedikit kan sudah ada mulai yang berjualan berani keluar. Iya nggak sih Pak, kayak keluar, kemudian juga banyak juga masyarakat yang memang ya sepertinya katakanlah udah bosan di luar gitu. Kalau tadi Bapak bilang kan, Pak Adi bilang udah bosan di rumah, ya pengen ya mau kerja, pengen menghasilkan, pengen segala macam. Akhirnya kan lambat laun sedikit demi sedikit pertumbuhan ekonomi juga meningkat begitu ya. Katakanlah itu kan di masa awal, pokoknya bulan-bulan yang ber gitu kan, itu udah mulai itu Pak new normal gitu, new normal, dan sudah dimulai juga. Nah, melihat kondisi itu Pak di new normal atau katakanlah sekarang kan PSBB lagi nih karena memang zona orange gitu kan di wilayah Banten sendiri. Apakah itu juga akan berdampak di pertumbuhan ekonomi, walaupun memang katakanlah udah ada berani sih masih masyarakat, walaupun himbauannya karena boleh keluar asalkan menerapkan protokol kesehatan. Boleh keluar tapi tetap gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak ada kerumunan. Yang penting taat dan juga patuhi aturan itu gitu kan. Makanya mereka juga akhirnya keluar, kemudian akhirnya mereka melaksanakan apa yang pengen mereka lakukan, baik itu ya untuk mencari sesuap nasi misalkan, atau ya katakanlah kalau orang-orang ini Pak ya gitu yang pengen saya mau keluar, saya butuh makan, saya ini segala macam gitu kan, harus bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi sekarang di masa pandemi dan juga resesi, katakanlah di masa resesi kayak gini. Nah, ini ke depan kira-kira apakah tetap Bapak optimis atau nanti ini justru apalagi PSBB kembali kan sekarang, mereka juga diminta ya kalau nggak keluar, nggak penting-penting banget di rumah aja gitu kan. Tapi kalau sekiranya kamu butuh segala sesuatu atau gimana, kamu keluar tapi menerapkan protokol kesehatan. Gimana nih pendapat Bapak? Jadi menurut saya memang dengan adanya kebiasaan baru sekarang kan lebih orang cenderung udah kemana-mana bawa masker, kemudian apalagi kalau nggak bawa bisa ditangkap dan sebagainya. Termasuk menjaga jarak dan sering cuci tangan itu adalah sudah menjadi suatu kebiasaan yang dibangun, dan harapannya memang penularan COVID semakin rendah dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan memang tadi benar sekali menurut Mbak Hani. Jadi sekarang ini kan orang bekerja itu wajib bekerja, orang Indonesia. Kenapa demikian? Kalau mereka nggak bekerja, mereka akan kesulitan untuk makan. Apalagi kalau beda dengan negara maju, misalnya ada SSN, Social Safety Net, artinya kalau mereka nggak bekerja dikasih subsidi berapa puluh juta misalnya pemerintah. Kalau kita kan nggak subsidi, mungkin, makanya mau nggak mau mereka akan bekerja. Jadi walaupun mereka sudah di PHK ataupun keluar dari pekerjaan yang lama, mereka pasti akan punya cara bagaimana supaya apakah membuka usaha baru, misalnya jualan ubi cilembu, ataukah buka tukang cukur, ataukah buka usaha-usaha kecil, misalnya makanan. Apalagi yang sekarang paling laris kan makan, termasuk jadi ojek online misalnya, ataupun Grab ataupun dan sebagainya lah, ada Gojek, ada Maxim dan sebagainya. Mereka akan beralih sehingga mengakibatkan pengangguran akan menurun dan ekonomi juga akan bergerak. Apalagi juga dengan adanya istilahnya belanja online sekarang kan banyak sekali cabang, ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Banget ya platform-platformnya. Itu mengakibatkan orang juga cenderung untuk membuka usaha, walaupun memang harapan kita sih Banten itu nggak sekedar bisa membeli saja, tapi juga kita memproduksi barang yang dibutuhkan oleh provinsi lain. Jadi otomatis produksi kita akan semakin baik. Artinya merubah pola pikir yang konsumtif menjadi produktif itu sangat baik sekali di Banten.
Oke, oke, oke. Nah, ini adalah ya harapannya Pak ya. Iya, Ke depan harapannya ke depan. pengennya ya katanya sih kalau dengar-dengar katanya menurut pakar ekonomi Februari itu katanya bulan Februari itu bahkan udah seperti kembali normal katanya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Semoga ya Pak ya Mudah-mudahan. pastinya. Nah ini masih menarik juga pemirsa, tapi kita harus jeda lagi nih Pak. Baik, Baik, silakan. kita jeda terlebih dahulu. Kita masih akan bahas di segmen akhir juga tentu saja masih mengenai angka pengangguran di Provinsi Banten dan juga mungkin harapan serta solusi dan juga strategi apa yang harus dilakukan. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Hani ingatkan, siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan juga masih dengan Pak Adi. Pak Adi, tadi kita sudah bahas banyak sekali nih Pak ya. Mungkin pengetahuan juga untuk masyarakat juga mengenai mungkin angka pengangguran dan lain sebagainya di Provinsi Banten khususnya gitu. Apalagi memang di masa pandemi COVID seperti sekarang dan era new normal atau kenormalan baru gitu, dan juga Indonesia sekarang resmi resesi gitu. Tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh Pak Adi juga. Nah, tadi juga kan sempat menyinggung mengenai angka pengangguran di Banten, katakanlah di kuartal 3 atau di kuartal 3 sekarang di Banten angkanya sekitar 10,64, sedangkan di DKI 10,9. Berarti itu dilihat memang sekarang angka pengangguran terbanyak ada di DKI Jakarta, Pak. Apa tuh ya faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut ya, Pak? Jadi memang DKI Jakarta terparah di angka penganggurannya. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat dari bursa saham, banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang tadinya menanamkan modal di Indonesia, mereka hengkang keluar dari Indonesia karena memang negara mereka, terutama dari asing, negara mereka pun terdampak dan banyak yang istilahnya terlalu jauh, mendingan mereka menarik modalnya untuk mengobati ataupun memperbaiki kondisi di negara masing-masing. Dan kemudian memang DKI agak unik karena memang dia merupakan pusat pemerintahan. Dan kita lihat kayak biro perjalanan, walaupun pelabuhan udaranya ataupun bandaranya ada di Cengkareng, tapi kebanyakan perusahaannya ada di DKI, atau seperti Garuda, Merpati dan sebagainya, termasuk maskapai asing. Sehingga mereka banyak yang terdampak, terutama sektor jasa ya. Termasuk jasa-jasa lain, misalnya umroh ataupun haji kan sudah dibatasi, nggak boleh ada haji tahun ini. Otomatis yang biro perjalanan dia tutup. Di samping di sana juga kena kota jasa mengenai hotel, restoran juga banyak di Jakarta. Begitu ada PSBB, hotel-hotel tutup dan mengakibatkan memang sebagian penduduknya itu adalah dirumahkan atau sebagian juga dipecat atau PHK, sehingga mengakibatkan pengangguran DKI yang paling terkena dampak dari adanya PSBB ini. Kalau di Banten, alhamdulillah kita masih punya pertanian yang menjadi penopang. Makanya harapan kita sih ke depan, kalau misalnya virus ini masih ada di Indonesia, sebaiknya bagi yang nganggur-nganggur untuk coba beralih ke usaha-usaha di bidang pertanian, baik itu untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura yang saat ini memang banyak diminati, apalagi yang punya harga mahal seperti tanaman hias ataupun buah-buahan ataupun sayuran yang bisa meningkatkan imunitas. Oke. Nah, itu berarti selain sektor pertanian yang masih bagus gitu. Selain sektor itu Pak, apakah sektor industri, sektor yang lain juga ini masih mumpuni atau mungkin emang masih bisa bertahan, dan seperti apa kalau di Banten, Pak? Ya memang kalau industri sebagai share terbesar dari ekonomi di Banten, sebagian masih bisa bertahan. Tadi saya sebutkan ke industri kimia yang memproduksi hand sanitizer ataupun industri-industri yang misalnya kan ada besi baja di Krakatau Steel. Sekarang kan orang gemar bersepeda misalnya. Jadi mereka beralih untuk memproduksi komoditas sepeda. Ya mungkin itu akan tetap bisa berjalan baik dan bahkan bisa naik, termasuk industri makanan minuman juga saat ini masih dinilai masih punya proyeksi yang baik ke depannya, karena memang industri makanan minuman dibutuhkan semua pihak, baik untuk pasaran luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Pasar kita juga cukup besar. Di antara sektor-sektor yang walaupun memang industri ini paling terkena dampak karena min 3,55% pengangguran itu disuplai dari industri dan dari 10,65% itu 3,66% itu dari industri. Berarti paling banyaknya industri. Paling banyak industri. Walaupun di sektor lain juga terdampak. Tadi saya sebutkan seperti perdagangan besar. Karena mal-mal tutup, kemudian bioskop tutup dan sebagainya. Mereka juga mengalami pengurangan tenaga kerja, hotel demikian juga. Dan yang cukup bagus itu sebenarnya pertanian, kemudian informasi komunikasi, termasuk konstruksi yang masih
pertumbuhan tenaga kerjanya masih menyerap tenaga Masih kerja lebih menyerap, banyak. oke. Masih membutuhkan juga gitu Masih Pak ya? membutuhkan tenaga Membutuhkan kerja juga, lagi. oke. Nah ini juga untuk mungkin para teman-teman yang sampai hari ini juga masih belum dapat pekerjaan dan juga masih menganggur katakanlah gitu kan, karena memang di Banten sendiri banyak sekali kan. Sudah tadi Bapak sebutkan 661.000. 1.000 Itu pengangguran. bukan angka. Itu yang baru ya Pak ya? Yang baru Tahun ini. tahun Dan itu 2020. bukan angka yang sedikit pemirsa. Betul. Ribuan, 1.000, Hampir 2.000. sejuta. Iya, 1.000, 2.000, 600 itu. 600. Ya banyak banget gitu Bang. Kalau dihitung orang itu bakal banyak banget gitu ya. Bahkan sempat beberapa waktu lalu juga di salah satu kedai makanan yang membuka lowongan pekerjaan, hanya melihat juga secara langsung, dan ketika jalan dan ketika melihat di sosial media, oh ini orang-orang saking pengennya kerja, ini banyak banget yang memang mencari pekerjaan dan sampai Betul. akhirnya mereka mengantri gitu Pak, sampai benar-benar wah inilah gitu loh, maksudnya pengen punya harapan bekerja di masa yang seperti ini gitu. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa sektor pertanian bagus, kemudian juga industri makanan Industri juga, makanan, betul. industri makanan dan lain sebagainya. Ini juga makanan juga bisa dijadikan mungkin selaku alternatif, mungkin barangkali yang teman-teman yang masih menganggur bisa mencoba berjualan mungkin Pak ya. Betul, berjalan. Atau Entah mungkin bikin kue, iya, kira-kira yang hal-hal khas. kecil yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang memang sampai saat ini belum, katakanlah kan karena kebanyakan memang mencari pekerjaan di perusahaan gitu kan Pak. Kalau di Banten mencari pekerjaan perusahaan atau di tempat bekerjanya atau dimanapun gitu. Nah kalau untuk karena mereka masih menganggur, kira-kira apa nih hal yang memang hal-hal kecil yang memang bisa dilakukan agar mereka juga tetap produktif walaupun memang mereka masih menganggur gitu, kira-kira yang memang bisa menghasilkan juga? Apakah tadi berjualan via online atau seperti apa nih Pak? Iya. Jadi emang harapan kita sih teman-teman yang tadi yang menganggur dan sebagainya, jangan terlalu berharap jadi pasar kerja untuk bekerja, Oke. barangkali karena menjadi buruh dan persaingannya semakin besar. Idealnya memang buka usaha baru, Oke. walaupun usaha ini kan kalau yang modalnya juga tergantung kemampuan masing-masing. Baik. Kalau yang modal besar ya mungkin bisa bikin toko ataupun yang besar. Tapi kalau misalnya yang modal kecil ya bisa tadi membuat industri makanan, entah kue-kue yang khas Banten dijual secara online. Yang jelas memang dengan adanya pandemi membuat kita kesempatan untuk belajar semakin besar. Artinya mungkin bisa mempelajari bagaimana membuat produk, kan di YouTube banyak yang Iya. terkenal ataupun khas daerah Khas tertentu daerah, yang kemudian bisa dipasarkan melalui online, nggak cuma di Banten tapi juga sampai ke daerah-daerah lain. Oke. Karena pengalaman dari yang kita peroleh dari bisnis online ini, kebanyakan juga yang dikonsumsi penduduk itu kebanyakan dari import. Misalnya kayak orang iseng nih mau beli drone gitu. Drone disangkanya produk Indonesia tapi ternyata nunggu 2 minggu karena didatangkan dari Cina misalnya. Itu kan impor ke, Iya, benar. padahal harusnya sih ya sudah, daripada beli drone mungkin layangan saja tapi yang bagus misalnya mungkin lebih menarik buat mereka dikembangkan, termasuk industri-industri seperti fotografi, kemudian bikin jadi YouTuber ataupun sebagainya, itu kan Banyak. Oh, bisa mempunyai ya. Penghasilan tersendiri dibandingkan benar. yang lainnya. Jadi harus punya inovasi-inovasi Inovasi baru dan baru, kreatif ya. Kreativitas, supaya benar. selalu bisa update, kemudian menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh banyak pihak dengan jumlah yang relatif sedikit karena modalnya kecil, tapi perputarannya lebih cepat. Terus gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman di rumah nah itu tuh bisa Pak ya. Kayak tadi mungkin menyalurkan hobi juga mungkin tadi. Bisa, hobi dari kayak tadi fotografer, fotografer. tanaman tadi gitu kan. Iya. Foto, hobi foto bisa Atau dibayar. ikan hias. Ikan hias benar Pak. Ikan cupang aja tuh mahal itu dia. Hani punya temen nih Pak, ternyata temen Hani jualan cupang. Pas Hani tahu, bahkan ada loh Han, ini harga ikan cupang satunya 1 juta katanya. Betul. Mahal banget Pak. Ya Allah kata Hani. Iya sekarang juga ini bahkan pasarnya sampai ke luar negeri katanya gitu. Nah ini juga mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang mungkin atau sulit mencari pekerjaan secara online pun bisa dijual kan Pak ya? Betul. Bisa dijual secara online dan juga lain sebagainya, bisa dimanfaatkan lah gitu waktunya. Nah, oke, dengan banyaknya tadi angka pengangguran dan juga karena memang dampak dari resesi dan juga COVID-19 ini cukup banyak juga. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita menutup karena waktu sebentar lagi ternyata Pak. Nah, ini Hani pengen tahu juga nih tentang mungkin apa sih yang menjadi titik berat atau mungkin yang menjadi
catatan poin penting ini terkait pengangguran, angka pengangguran di Provinsi Banten di masa resesi dan juga pandemi ini Pak kira-kira? Kalau saya lihat peta dari pengangguran di Banten kan kita punya 8 kabupaten kota. Baik. Dan selama ini kalau tadi Banten itu adalah terbesar pertama atau kedua di Indonesia posisi penganggurnya. Kalau di antar kabupaten kota biasanya Kabupaten Serang yang paling banyak penganggurannya. Nah pada bulan Agustus yang lalu ternyata posisi Kabupaten Serang itu tergeser dengan adanya Kabupaten Tangerang dan Cilegon. Jadi menandakan Kabupaten Tangerang dan Cilegon yang potensi industri paling terdampak dengan adanya COVID-19 termasuk dengan resesi ini. Jadi harapannya memang teman-teman yang bekerja di buruh baik di Kabupaten Tangerang ataupun di Cilegon bisa melakukan istilahnya mengalihkan kegiatannya ke arah usaha-usaha yang lebih baik, dan harapannya memang apalagi kalau di Cilegon maupun Kabupaten Tangerang kan biasanya yang dilepas itu adalah yang posisi middle up, dan itu mengakibatkan mereka masih punya modal buat melakukan usaha ataupun istilahnya membuka lapangan kerja baru. Jadi harapan kita memang bagi para pengusaha yang besar termasuk anggota dewan maupun sebagainya yang punya modal besar barangkali diharapkan bisa membantu untuk membuka usaha dan menampung tenaga kerja yang selama ini terdampak dari COVID-19. Baik, oke. Nah ini juga Pak terkait angka pengangguran dan juga kondisi di Banten, tadi Bapak katakan bahwa di kuartal 4 ya, ini bisa optimis gitu. Betul. Tetap semangat dan juga mungkin semoga aja gitu, memang karena di adanya secerca harapan dengan ekonomi mulai kembali bertahap pulih gitu kan, pulih secara bertahap-tahap, dan juga ini semoga di kuartal 4 nanti juga bisa lebih baik dari kuartal sebelumnya gitu. Nah mungkin harapan ke depan kira-kira Pak selaku Kepala Badan di Pusat Statistik di Provinsi Banten, apa nih harapan untuk semua pihak kira-kira Pak? Baik, kalau dilihat dari pengusaha-pengusaha kita berharap pengusaha jangan tidak mudah-mudah untuk mem-PHK karyawan, karena memang kita harus melihat bahwa di balik karyawan itu ada keluarga di sana yang perlu dibantu. Jadi mereka adalah aset, dan saya lihat banyak juga pengusaha di Banten yang punya pandangan serupa dengan saya. Mereka menganggap tenaga kerja itu adalah aset mereka yang mereka harus pelihara. Tapi tidak, karena tadi datanya menunjukkan ada 661.000 orang yang menjadi PHK, ya apa boleh buat terjadi seperti itu. Di sisi lain kepada para buruh yang berusaha di perusahaan tersebut, jangan juga mudah menuntut kenaikan upah misalnya. Kecuali memang kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang karena usahanya semakin maju dan seperti tadi ke informasi komunikasi diperkirakan masih berjalan baik, termasuk dari industri makanan, industri kimia kelihatannya masih bagus. Mungkin saya tidak ada salahnya jika gajinya naik, upah minimumnya. Gitu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat banyak juga perusahaan yang terdampak dengan COVID, kalau kita menuntut kenaikan gaji, padahal kita tahu perusahaan kesulitan, baik itu untuk cash flow maupun untuk modal kerja, tentunya itu akan memberatkan perusahaan, mengakibatkan daripada dinaikkan gaji, ya mungkin bisa naikkan gaji, tapi sebagian PHK dirasionalisasi di PHK itu kan menjadikan ada orang yang jadinya menjadi lebih buruk daripada kondisi sekarang. Itu juga artinya sebaiknya teman-teman buruh juga arif, baik pengusaha juga arif juga menyikapi dengan adanya COVID-19. Semua orang pengen pendapatannya naik, tapi di sisi lain kita juga harus melihat kondisi keseluruhan, jangan sampai perusahaan itu harus tutup karena semata-mata kita ingin meminta kenaikan gaji atau upah. Intinya saling ngerti aja gitu Pak ya. Saling ngerti satu sama lain ya, saling kerjasama satu sama lain gitu. Baik pengusaha maupun buruhnya juga, jangan menyudutkan dan lain sebagainya gitu ya. Harus sama-sama, ini harus akur-akur aja ya gitu. Udah jangan ada gimana-gimana. Nah ini mungkin Pak ada lagi kira-kira pesan untuk masyarakat, kemudian teman-teman juga yang mungkin masih mencari pekerjaan, kemudian juga untuk stakeholder terkait pemerintah dan juga ya selaku masyarakat dan juga ya untuk seluruh publik lah, kira-kira apa nih pesannya? Ya bagi pemerintah daerah kita berharap memang kita bisa menjaga kondisi supaya ekonomi menjadi membaik,
karena tanpa adanya peran serta dari pemerintah juga akan sulit para pelaku industri untuk meningkatkan produksinya ataupun sebagainya. Salah satunya adalah dengan membeli hasil yang sudah mereka sediakan. Seperti misalnya sekarang hotel, banyak hotel itu memerlukan kerjasama ataupun dibeli dengan dari produk pemerintah. Dan apalagi pemerintah kan di akhir tahun biasanya harus melakukan penyerapan anggaran yang maksimal. Baik. Jadi mungkin bisa memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan dari para pengusaha, termasuk juga kita berharap kepada para pengusaha dan sebagainya tetap berusaha dengan kondisi protokol kesehatan, artinya tetap jaga jarak, kemudian perbanyaklah barangkali. Kalau pasar luar negeri susah menerima karena sekarang ekonomi dunia juga sedang turun, tetapi Indonesia juga dengan penduduk 237 juta merupakan pasar yang bisa kita kembangkan untuk produk-produk lokal yang ada di Banten. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adi. Nah, mungkin terakhir deh closing statement ada nih untuk pemirsa Sultan TV di rumah, untuk teman-teman dan juga masyarakat, apapun mau itu. Apapun lah, mau kata-kata bijak, mau kata-kata mutiara, atau mau pesan, atau mau himbauan, bebas terserah. Silakan sebelah sini, Pak. Oh, baik. Untuk pemirsa. Kepada seluruh pemirsa Sultan TV, dengan adanya kegiatan kali ini mudah-mudahan bisa membawa pencerahan buat kita semua. Yang jelas, dan adanya COVID-19, kita tidak boleh menjadi kaum rebahan, artinya cuma tidur, makan, kemudian tidur lagi dan sebagainya. Tapi kita harus punya etos kerja untuk produktif, dan tujuannya adalah untuk memakmurkan bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Dan kita harus punya kerja yang luar biasa, effort-effort baru supaya kemiskinan bisa semakin menurun, pengangguran juga menurun, tidak bisa terentaskan, dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi dengan tetap menjaga kesehatan. Oke, luar biasa. Amin, amin. Semoga harapan-harapannya juga ini bisa terlaksana, dan juga semua pihak juga pasti pengen sama-sama kerjasama gitu Pak ya, sama-sama baik juga gitu. Oke, terima kasih Pak Handi, ucapkan sekali lagi. Bapak sehat terus, sukses terus. Semoga hari ini kita bincang-bincangnya hari ini semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah juga. Tentu aja ini juga bermanfaat sekali buat Hani. Terima kasih Pak. Ilmu barunya ini sudah banyak sekali Hani kasih tahu juga. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini, dan tentu saja jangan lupa untuk saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber hari ini Adi Yuryana. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.